Bicara tentang perubahan tadi, Islam itu kan tadi menjadi asas perubahan, bisa dijadikan asas perubahan, Ustaz. Nah, di tengah apa namanya keberagaman, ya kan, khususnya kalau kita bilang itu di Indonesia, ya kan, begitu banyak beragam suku, berbanyak banyak budaya kan gitu, banyak macam apa namanya, ya dengan agama kan itu. Nah, dengan sistemnya juga sekarang ini yang mengarah ke apa namanya ke sistem yang, ya kalau menurut saya sendiri sih sistem yang kurang relevan lah untuk umat kan gitu, karena sistem yang sekarang ini kan banyak dimainkan oleh orang-orang yang apa namanya yang sudah berkepentingan misalnya. Nah, apakah Islam saat ini masih bisa satu dijadikan apa namanya perubahan yang apa namanya yang total gitu untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk di global juga Ustaz, atau di dunia? Iya, nah itu dia. Karena kalau kembali kepada sosialisme komunis, kita sudah lihat bagaimana dahulu, ya kan? Dan kemudian kalau kita mempertahankan yang ada sekarang, inilah kapitalisme sekuler. Tak ada perbaikan, ya. Merusak aja, merusak. Ya, eksploitasinya luar biasa, gitu kan? Bukan memperbaiki, malah merusak, Ustaz. Kita bisa lihat bagaimana sistem kapitalisme sekuler ini menjadikan para pemodal, pemilik modal, ya, para kapitalis, oligarki, ya, mereka kemudian bersama dengan satu meja para penguasa, ya, untuk memeras rakyat, memeras umat, ya kan? Seperti hadis Rasulullah itu kan, Islam itu datang apa namanya asing, kemudian terasing lagi, Ustaz. Nah, tadi cerita kita panjang lebar tadi kan tentang bagaimana sejarah Islam. Berarti kan Islam itu pernah apa namanya mencapai masa kejayaannya karena menggunakan mabda itu, Ustaz, ya. Mabda Islam itu, Ustaz. Jadi lantas bagaimana kita dari mana untuk memulai membangkitkan umat lewat Islam? Jalurnya ini dari mana kira-kira? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sahabat Ruang Sakofa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi hari ini berjumpa dengan saya. Saya tidak sendiri yang tentunya, masih ditemani dengan guru kita yang sudah tidak asing lagi kehadirannya di studio kita ini. Dan kita hari ini akan membahas tema yang lumayan bagus sih menurut saya, itu tentang perubahan, apa itu Islam dan sebagainya. Nah, kita di sini hari ini ditemani oleh guru kita, Ustaz Marwan Rangkuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, berbicara langsung saja, Ustaz, ya. Berbicara kita tentang Islam. Kebanyakan masyarakat saat ini kan tahu Islam itu sekedar agama saja, Ustaz. Ya kan, agama, apa namanya, ibadah, ya kan, suatu apa namanya perbuatan tentang ibadah, puasa, sholat, zakat, dan haji, Ustaz. Nah, kira-kira menurut Ustadz itu, gitu kan, atau Islam itu sebenarnya apa sih, Ustaz? Selain mengurusi urusan ibadah, adakah lagi Islam itu mengurusi urusan yang lain, Ustaz, kira-kira? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kita berangkat dari persepsi masyarakat tadi, bahwa Islam dipahami sebagai aktivitas ritual, spiritual, dan moral, atau kemudian ada yang lebih menyederhanakan lagi, Islam dianggap sekedar rukun Islam, ya, syahadat, sholat, kemudian dia puasa, zakat, haji, ya, Islam selesai. Nah, jadi bahwa pemahaman yang demikian ini lahir bukan dengan sendirinya, gitu. Dalam arti kata apa? Ada suasana lingkungan di tengah-tengah umat
yang memaksa umat untuk secara tidak langsung mengkerdilkan Islam. Ya, jadi Islam hanya dipahami sebagai ajaran spiritual, ritual dan moral. Sehingga kemudian umat Islam membutuhkan sesuatu yang lain untuk melengkapi kebutuhan hidupnya dalam hal ekonomi atau kemudian dalam politik dan seterusnya. Nah, hal yang seringkali dilupakan oleh umat mungkin saat ini adalah bahwa Islam bukan sekedar itu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari historisnya sendiri gitu, ketika Islam itu turun dalam risalah wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Islam bukan hanya tampil sebagai ajaran spiritual, ritual dan moral, tapi bahkan juga mengatur tatanan masyarakat, bernegara dan seterusnya. Nah, maka menarik kalau kita membaca kutipan dari karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala di dalam kitab Nizamul Islam, ketika beliau menjelaskan atau mendefinisikan Islam itu apa. Jadi dalam kitab itu beliau mengatakan bahwa al-Islamu wad dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam litanzimi ala qatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairi insan. Nah, definisi ini komprehensif. Jadi di situ dikatakan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Nah, kalau definisinya berhenti sampai sini, ini kan masih gantung. Kenapa? Karena agama yang diturunkan oleh Allah, kalau diteliti dalam banyak sejarah-sejarah agama, ada juga agama Samawi itu ada agama Nasrani dan Yahudi gitu kan. Nah, tetapi ternyata ada pembatasnya bahwa Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tertolaklah ya agama Nasrani dan agama Yahudi yang dianggap sebagai agama Islam. Karena ada sebahagian juga orang-orang liberal mengatakan, wah ini kan agama Ibrahim, agama Wahyu sama. Enggak, beda. Nah, kemudian Islam punya ciri khasnya dalam definisi itu. Apa itu? Bahwa Islam tadi adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, juga untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Berarti itulah perkara ibadah. Ya kan? Kemudian manusia dan dirinya sendiri, maka dalam hal itu ada perkara akhlak, makanan, minuman, pakaian dan sejenisnya, dan kemudian mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Nah, kalau dalam konteks hubungan manusia dengan manusia lain, berarti di sini termasuklah masalah sosial, masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah politik, bahkan tata negara. Nah, jadi Islam itu ya mencakup lingkup yang demikian luas. Nah, apakah secara historis memang begitu? Ya, benar. Ya, kalau kita lihat sejarah Islam itu secara luas, kemudian objektif, kita akan lihat bahwa Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu menjadi titik balik, ya, mengimplementasikan Islam secara langsung dalam praktek kehidupan, ya, mengatur masyarakat, ya, sampai mengatur bernegara. Ya, jadi bukan hanya mengajarkan kaifiyat sholat, kaifiyat saum, kaifiyat haji, tapi juga mengatur bagaimana mengelola negara. Nah, Ustaz, kalau Ustadz bilang tadi Islam itu tadi kan ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau kan membawa Islam itu bukan sekedar agama untuk ibadah saja, Ustaz, mengatur urusan ekonomi, sosial kan, bahkan juga kalau saya pernah baca itu mengatur urusan politik juga, Ustaz ya. Nah, apakah dengan kondisi sekarang nih, Ustaz, apakah Islam itu masih relevan kira-kira, Ustaz, untuk dijadikan sebuah jalan perubahan? Ya, kalau kita bicara relevan saja. Nah, karena tadi bahwa ketika Islam itu bukan sebagai berkaitan dengan perkara yang sifatnya keyakinan saja, tetapi bagaimana dari keyakinan itu lahir yang namanya mu'allajah limasyakilil hayah, solusi bagi problematika kehidupan. Nah, maka Islam dalam hal ini
ya dia menjadi apa, problem solving. Nah, Islam kemudian menjadi asas untuk sesuatu yang lahir darinya peraturan-peraturan, kemudian ragam macam solusi. Nah, gitu dia. Nah, dari sisi ini maka Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi bisa dikatakan dia sebagai mabda. Nah, mabda itu apa? Itu adalah akidatun akliyatun yanbatiku anhanizm. Yaitu akidah akliyah yang darinya lah lahir ya peraturan-peraturan. Yang peraturan-peraturan itu untuk mengatur kehidupan sebagai solusi permasalahan. Nah, Islam punya itu. Jadi kalau orang bertanya apakah Islam punya solusi untuk permasalahan lingkungan, ada? Ada juga. Ada. Bagaimana para fuqaha telah menggali nas dari Al-Quran dan hadis, gitu kan, untuk kemudian menghukumi realita fakta di lingkungan, ya, bahwa tidak boleh ada eksploitasi berlebihan, bahwa lingkungan alam itu adalah bagian dari milkiyatul ammah, maka eksplorasinya itu sebenarnya harus bersandar kepada kebutuhan kepentingan masyarakat secara luas, sehingga perlu diatur dan dikelola. Nah, jadi tidak boleh ada misalkan perizinan eksploitasi yang kemudian dilakukan oleh individu atau swasta. Nah, yang akhirnya menimbulkan kerusakan, kan begitu dia. Nah, maka larangan itu jelas, ya kan? Kemudian apakah Islam punya misalkan solusi untuk tata pergaulan di tengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat kita sekarang yang bisa dikatakan masyarakat sakit, ya kan? Tidak ada lagi batasan halal dan haram laki-laki perempuan, ya, berhubungan tanpa ada ikatan pernikahan, sampai kemudian ya terjadi kehamilan, kemudian diaborsi atau dilahirkan dan dibuang. Nah, Islam punya aturan itu kan? Bagaimana Islam mengatur interaksi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, ya kan? Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh berkhalwat, dan tidak boleh mendekati zina, ya kan? Kata Allah, la taqrabu zina innahu fahisyah, ya kan gitu. Jadi ada Islam mengatur seperti itu. Bahkan kalau misalkan terjadi akhirnya perbuatan zina, Islam punya sanksi yang akan memberikan efek jera bagi yang lain untuk meniru kekeliruan yang sama, ya kan? Ada cambuk, ya, ada kemudian hukum rajam. Sehingga sanksi itu menjadikan orang-orang yang hendak berbuat maksiat yang sama akan berpikir berulang kali. Apakah Islam punya solusi untuk misalkan permasalahan corak marut ekonomi negara yang kemudian sekarang ada, ya, Islam kemudian menjadikan perekonomian itu tidak berbasis kepada riba dan utang luar negeri, nggak kayak sekarang kan, gitu kan? Bagaimana kemudian Islam punya tata kelola keuangan sendiri, ya, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan sekedar agama ritual saja, tapi dia sebagai mabda, gitu ya. Ya, atau kalau padanan kata kita ideologi yang layak untuk diambil, yang layak untuk dijadikan sebagai asas perubahan. Nah, itu dia. Jadi bicara tentang perubahan tadi, Islam itu kan tadi menjadi asas perubahan, bisa dijadikan asas perubahan, Ustaz. Nah, di tengah keberagaman, ya kan, khususnya kalau kita bilang itu di Indonesia, ya kan, begitu banyak beragam suku, banyak budaya, kan gitu, banyak macam agama. Dengan agama, kan itu. Nah, dengan sistemnya juga sekarang ini yang mengarah ke ke sistem yang, ya, kalau menurut saya sendiri sih sistem yang kurang relevan lah untuk umat, kan gitu, karena sistem yang sekarang ini kan banyak dimainkan oleh orang-orang yang yang sudah berkepentingan misalnya. Nah, apakah Islam saat ini masih bisa untuk dijadikan perubahan yang total gitu untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk di global juga, atau di dunia? Iya, jadi yang perlu digarisbawahi bahwa Islam itu tidak rasis, Jadi Islam itu tidak kemudian bersikap arogan kepada yang berbeda keyakinan, gitu, ras dan yang lainnya. Karena
telah teruji. Jadi dalam sejarahnya sendiri, ya Rasulullah SAW itu ketika awal hijrah dari Makkah ke Yathrib, kemudian mendirikan daulah Islam yang pertama, masyarakat yang ada di Yathrib yang berubah menjadi Madinah itu bukan hanya orang Ansor dan Muhajirin, ya kan? Tetapi ada juga dari kalangan Nasrani, ya, ada juga dari kalangan Yahudi, bahkan ada juga orang-orang Arab Badui yang mereka masih menyembah berhala. Nah itu fakta sejarah yang nggak bisa dirubah gitu. Dan Rasulullah SAW mengatur kehidupan mereka di kota Madinah dengan aturan Islam. Dan praktek tata negara itu terus terwariskan berabad-abad. Berapa abad kira-kira? Sekitar 14 abad kurang lebih. 14 abad, cukup cukup lama gitu. begitu. Dan kita bisa lihat bagaimana sejarah Andalusia, ya, yang awalnya mereka dikuasai oleh raja-raja Nasrani, yang kemudian digantikan oleh kaum muslimin pada waktu itu, dan kaum muslimin dengan orang Nasrani, Yahudi dan yang lainnya hidup tenang di sana. Atau kita bisa kenal kisah tentang jalur sutra, ya, jalur darat yang menghubungkan daratan Eropa, Asia, dan Cina, gitu kan. Yang wilayah itu bukanlah wilayah yang kosong dari peradaban dan agama, tapi Islam hadir di sana, ya, menjadikan masyarakat di sana, orang-orang di lembah Fergana, Asia Tengah, masuk ke dalam Islam. Itu dia. Artinya apa? Bahwa sejarah menunjukkan bahwa Islam itu pernah menaungi ragam macam ras, suku, etnis, dan agama. Kan gitu dia. Dan dalam rentang waktu yang tidak singkat, tapi 14 abad, gitu dia, yang mereka bisa hidup mendapatkan akses yang sama. Kita lihat dulu bagaimana Cordova sebagai pusat ilmu pengetahuan di Eropa. Yang belajar di sana bukan hanya kaum muslimin, tapi juga banyak orang-orang Nasrani, bahkan raja-raja Eropa juga sebagian belajar di sana. Nah, begitu juga pusat-pusat pendidikan Islam yang lain, baik di Baghdad atau kemudian di Afrika Utara, seperti itu. Nah, maka fakta sejarah ini tidak bisa dirubah, yang memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam selain tadi dia sebagai sebuah asas perubahan, dia relevan, ya, untuk diadopsi oleh, ya, masyarakat dunia, bukan hanya kaum muslimin dimanapun mereka berada. Karena kalau kita lihat sekarang, dunia itu dalam kondisi sakit, ya. Ketika ideologi kapitalisme yang mendominasi peradaban masyarakat dunia, ya, pasca runtuhnya Soviet pada waktu itu, tidak memberikan sesuatu yang lebih baik bagi masyarakat dunia. Sekarang masyarakat dunia itu banyak mengalami apa? Ketertindasan, kemiskinan, ya kan, perdagangan manusia, kemudian perbudakan modern, ya, kemudian peperangan yang tak usai begitu. Nah, maka kita butuh solusi, umat butuh solusi, khususnya umat Islam, ya, dan juga masyarakat dunia. Nah, untuk kaum muslimin, ya, ketika mereka mencari solusi dan keridhaan Allah, mengapa mereka menolak Islam? Itu kan pertanyaannya gitu. Harusnya dengan keimanan mereka justru mengambil Islam sebagai solusi atas ragam masalah mereka itu. Itu dia. Disitulah kita tawarkan kepada umat, gitu kan, bahkan masyarakat dunia, bahwa kembali kepada Islam menjadikannya asas kebangkitan untuk dunia yang lebih baik, itu relevan. Nah, itu dia. Karena kalau kembali kepada sosialisme komunis, kita sudah lihat bagaimana dahulu, ya kan? Dan kemudian kalau kita mempertahankan yang ada sekarang, inilah kapitalisme sekuler, tak ada perbaikan, ya. Merusak. Ya, eksploitasinya luar biasa, gitu kan? Bukan memperbaiki, malah merusak, sudah. Kita bisa lihat bagaimana sistem kapitalisme sekuler ini menjadikan para pemodal, pemilik modal, ya, para kapitalis, oligarki, ya, mereka kemudian bersama dengan satu meja para penguasa, ya, untuk memeras rakyat, memeras umat, ya kan? Jadi umat ini seperti apa namanya? Sapi perah. Ya, sapi perah, gitu. Atau barang dagangan yang diperjualbelikan, gitu, dicari keuntungan. Ya, jahat sekali. Nah. Ya, tadi kan Ustaz tadi cerita tentang apa namanya
kegemilangan ya. Islam itu kan pernah berjaya pada masanya, gitu kan. Tapi sekarang umat Islam ini hanya dijadikan objek oleh apa namanya para kapitalis. Nah, kalau boleh kita korek-korek sejarah sedikit nih, Ustaz. Kalau saya dan pemirsa juga boleh tahu, Ustaz, masa kejayaan Islam itu apa namanya yang paling masa topnya lah berjayanya itu sekitar abad keberapa, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Iya. Jadi bahwa pasang surut peradaban Islam itu pasti, Iya. kan begitu kan. Nah, namun yang harus kita pahami bersama adalah bahwa peradaban besar itu pernah sampai pada masa kejayaannya, Iya. dan itu dicatat oleh sejarah. Apa sebabnya? Nah, itu yang harus Iya. kita lihat, kan? Apa yang menjadi peradaban itu bisa menguasai 2/3 dunia? Kan seperti itu. Nah, maka kalau kita perhatikan pada sejarah itu, ya, sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat ridwanullah alaihim, ya, para khulafaur rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya, ya, di dalam Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, ada satu hal yang tidak pernah berubah pada waktu itu, di mana mereka tidak pernah mengambil asas atau ideologi selain Islam, gitu. Dan semua ragam aturan itu akan kembali digali dari Islam. Ragam masalah yang muncul di masyarakat, mereka akan kemudian mencari solusinya dari Islam. Itu yang bisa kita lihat. Nah, adapun kemudian dinamika dalam perjalanan sejarahnya itu ya biasa saja gitu ya. Ya, ada pasang surut kan, begitulah memang. Tetapi hal itu menunjukkan bahwa ada sebuah perkara yang konsisten di situ. Umat Islam tidak pernah mengambil selain Islam pada masa itu. Nah, jadi di situ kita lihat bagaimana kegemilangan umat, ya, di mana para ulama menjadi garda terdepan untuk kemudian melahirkan, ya, apa namanya, bukan melahirkan, menggali hukum-hukum, ya, dari sumber-sumber otoritatif Islam, Al-Quran, hadis, ijma'us sahabat, dan qiyas, dan ini nggak pernah berubah. Nah, itulah yang menjadikan umat Islam itu bangkit, disegani dalam bidang pendidikannya, teknologinya, kemudian bangunan arsitekturnya, gitu kan, perdagangannya, bahkan militernya. Nah, kita bandingkan dengan sekarang, ketika Islam itu sudah dikerdilkan, dipinggirkan, terasingkan. ya, dikerdilkan, dipinggirkan, terasingkan, gitu kan. Pemahamannya kemudian dipangkas, gitu kan. Kemudian didistorsi, tidak diajarkan sesuai dengan realitasnya, bahkan dikaburkan dan disesatkan. Maka lahirlah, gitu kan, pemahaman-pemahaman yang keliru, dan kemudian itu tidak bisa digunakan untuk bangkit, gitu dia. Bahkan oleh negeri-negeri Arab misalkan yang mayoritas Muslim saja, atau bahkan negeri-negeri Muslim yang lain seperti negeri kita, ya, Islam tidak dijadikan sebuah asas kebangkitan, dan Islam tidak dipahamkan dan diajarkan dengan baik, sehingga apa? Ya, pemahamannya semakin kacau, rancu, membingungkan, bahkan kemudian dijadikan korban, ya, kan? Akhirnya Islam itu sering jadi tertuduh, ya. Ya, nanti jadi Islam begini-begini, ya. Masalahnya Islam. Nah, itu. Ada untuk menjawab itu semua, ya perlu untuk belajar, duduk bersama, ya, menggali dari mana Islam itu berasal, kemudian bagaimana aturan-aturan Islam itu, ya, mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat. Dan seperti itu. Nah, sejarah, balik lagi Ustaz, kita bahas sejarah. Nah, Islam ketika masa jayanya Islam itu, Ustaz, saya pernah mendengar tuh, apa betul, Ustaz, pada masa itu sampai masyarakat itu nggak menerima zakat, Ustaz, menolak zakat. Apa benar tuh, Ustaz? Iya. Jadi ada riwayat-riwayat, ya, riwayat-riwayat ini bisa dicek sendiri, gitu kan, bahwa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab, ya, pada masa itu disebutkan bahwa masyarakat, ya, tidak ada yang menerima zakat. Nah, dan itu menunjukkan indikasi apa? Bahwa kondisi masyarakat sejahtera,
Nah itu dia sejarah. Dari segi Ya, ekonomi. karena kan mereka bukan mustahik kan, gitu Iya. dia. Nah itu pernah terjadi, gitu dia. Bayangkan begitu, luar biasanya keagungan dari Islam yang menjadi asas dan kemudian tatanan negara pada waktu itu. Nah riwayat itu bisa dibaca dalam banyak kitab-kitab asar, kitab-kitab fikih, ya, juga kitab-kitab hadis atau kitab sirah. Nah di masa yang lain ya, pada masa misalkan Harun ar-Rasyid ya, Khalifah Harun ar-Rasyid, kita ketahui bahwa pada masa itu puncak kejayaan penerjemahan buku-buku dari barat. Yang berkat dari usaha kaum muslimin menerjemahkan buku-buku dari barat berbahasa Yunani dan seterusnya, maka buku-buku itu bisa tersebar ke seluruh dunia. Sehingga lebih mudah orang-orang untuk menerjemahkan buku itu dari bahasa Arab ke bahasa mereka. Yang mana sebelumnya bahasa Yunani itu hampir punah kan? Nah, seperti itu. Nah, begitu juga di bidang teknologi, kedokteran dan yang lainnya. Pada waktu itu sudah berkembang gitu. Nah, itu adalah beberapa bagian produk dari peradaban Islam. Nah, itu dia. Yang lahir dari kecermelangan pemikiran Islam. Nah, dan itu berlangsung lama sekali, 14 abad. Ya, 14 abad. Luar biasa berarti. Iya. Jadi dan kemunduran itu terjadi justru karena ada sikap dari sebahagian kaum muslimin yang tidak lagi serius untuk berpegang dengan mabda Islam. Itu permasalahan. Selain adanya serangan-serangan dari bangsa barat yang berusaha meruntuhkan institusi Islam pada waktu itu. Jadi sejarah itu panjang sekali, dan itu yang menjadikan mungkin mereka negara-negara barat itu berusaha untuk membatasi, bahkan kalau bisa membinasakan usaha-usaha kembali dari umat Islam yang ingin membangkitkan Islam tadi. Itu begitu. Jadi Islam itu sebelum Nabi Muhammad belum ada istilahnya agama itu yang dibawa Nabi Muhammad itu belum Islam sebenarnya. Nah, seperti hadis Rasulullah itu kan Islam itu datang asing, kemudian terasing lagi. Nah, tadi cerita kita panjang lebar tadi kan tentang bagaimana sejarah Islam. Berarti kan Islam itu pernah mencapai masa kejayaannya karena menggunakan mabda itu, Ustaz, ya. Mabda Islam itu, Ustaz. Jadi lantas bagaimana kita dari mana untuk memulai membangkitkan umat lewat Islam? Jalurnya ini dari mana kira-kira? Nah, kalau kita bercermin kembali bagaimana Rasulullah SAW ini merintis peradaban Islam, karena tidak ada teladan yang baik kecuali Rasulullah SAW. Dan Rasulullah lah yang mencontohkan bagaimana peradaban Islam ini dirintis dari nol. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kita lihat bahwa Rasulullah SAW itu melakukan pembinaan pemikiran. Ya, beliau berusaha membersihkan pemikiran-pemikiran kufur yang ada di tengah-tengah masyarakat. Beliau dengan tuntunan wahyu lewat Al-Quran kemudian membersihkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang tengah masyarakat. Masyarakat jahiliyah yang suka menipu dalam timbangan, kemudian memperlakukan wanita sebagai warga kelas 2, tidak memberikan hak-hak mereka. Itu kemudian bukan hanya dikikis tapi dihancurkan. Itu dia. Dan di atasnya dibangun pemikiran yang baru. Nah, maka langkah ini penting sebagai langkah pertama yang harus diambil oleh umat untuk kembali bangkit dengan asas Islam. Artinya apa? Memahamkan kembali, menginternalisasi ya pemahaman Islam itu. Yang kadang sekarang ini telah dikerdilkan tadi. Nah, gitu dia. Islam yang dianggap hanya sebagai ibadah ritual itu harus diberikan penyadaran, bukan seperti itu. Nah, kemudian diberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang bagaimana Islam pernah ada, kemudian pernah mensejahterakan, dan kemudian relevansinya dengan kondisi sekarang, kayak gitu kan. Bahkan harus memberikan tawaran yang jelas, gitu.
Bagaimana mungkin sekarang misalkan apa negara-negara yang menganut negara-negara yang berbasis masyarakatnya Islam itu Iya. ya kan ada banyak apa namanya negaranya, kemudian dengan beragam model pemerintahannya. Maka kita berani menawarkan model pemerintahan baru, tata negara baru berdasarkan Islam, yaitu khilafah. Nah itu dia. Kenapa? Ini penting gitu kan, mengedukasi masyarakat ya bahwa khilafah itu adalah bagian dari historis sejarah Iya. yang tak terbantahkan. Kemudian dari sisi normatif jelas ada nas yang menjelaskan kewajibannya, Iya. ya bisa dibuka dalam kitab-kitab fikih. Dan kemudian secara faktual ya realitas kekinian itu yang dibutuhkan oleh umat. Ya. Umat tanpa adanya khilafah, tanpa adanya pemerintahan Islam yang menyatukan potensi umat ini akan sulit untuk kemudian bangkit. Itu dia. Nah, Rasulullah apakah mencontohkan itu? Ya, mencontohkan bahwa pemikiran yang kemudian Rasulullah edukasi kepada masyarakat pada waktu itu tidak berhenti dalam tataran pendidikan seperti itu saja atau dakwah saja, tapi diwujudkan, direalisasikan itu dalam bentuk apa? Negara, Darul Islam. Nah, maka ketika umat sedang berpikir untuk bangkit, dari mana mereka memulainya adalah bersihkan pemikiran mereka. Ya, pemikiran dari ragam macam sesuatu di luar Islam. Kemudian mereka akan melahirkan pemahaman yang jelas, yang baru, dan pemahaman itu akan mendorong sebuah kebangkitan. Nah, ini penting ya, karena kebangkitan itu diawali dengan apa? Irtifa'ul fikr, kebangkitan dari berpikir. Kalau berpikirnya masih taraf hewani, ya, taraf berpikir hewani itu adalah makan untuk bertahan hidup, misalkan begitu kan, dan tidak naik menjadi taraf berpikir manusiawi yang berpikir bukan hanya untuk hidup dan berkembang biak, tapi untuk melestarikan peradaban dan berkontribusi bagi makhluk-makhluk yang lain. Nah, maka umat akan tetap terbelakang. Nah, dan kemudian taraf berpikir itu harus dipandu oleh wahyu, nah, oleh Islam, gitu, agar tidak keliru nanti kebangkitannya, ya, seperti sosialis, ya, kapitalis kan keliru. Mereka berpikir juga, tapi berpikirnya tidak cemerlang. Nah, dan proses ini butuh waktu, tidak instan, gitu dia. Maka ya mereka yang kemudian ingin bangkit ini, pertama ya harus sabar, sebagaimana Rasulullah dulu mengajarkan sabar, gitu kan, dan istiqomah. Ya, berpegang kepada keyakinan tentang perjuangan itu, sehingga Allah akan memenangkan mereka sebagaimana dahulu Allah memenangkan Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim untuk merealisasikan tegaknya daulah Islam. Ya, karena negara itu atau daulah itu penting untuk menjaga mabda Islam. Karena kalau dia tidak ada penjaga bakal hancur. Ya, sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan begitu, bahwa ad-dinun itu, bahwa agama itu wasultanun, dan penguasa itu adalah dua sisi mata uang atau saudara kembar, nggak bisa dipisahkan. Itu dia. Jadi kalau negara didirikan tanpa kekuasaan yang menjaga, ya kan, atau agama ditegakkan tanpa ada kekuasaan yang menjaga, agama akan hilang. Seperti sekarang kan? Ya, sedikit demi sedikit mulai terkikis. Ya, Rasul telah mengisyaratkan itu, ya, bahwa urwah ikatan-ikatan Islam itu perlahan-lahan akan lepas, ya, kecuali tinggal sholat. Itu dia. Berpeganglah kepada hal itu. Dan ini punya makna yang luas. Jadi sampai begitu luas, sebenarnya hukum itu mulai hilang sedikit-sedikit demi sedikit. Nah, kemudian apa? Bahwa kalaulah kekuasaan itu as-sultan tidak didasari dengan agama atau din Islam ini, maka akan menjadi apa? Sesuatu yang merusak. Ya, seperti sekarang juga. Penguasa yang berkuasa tidak diatur, tidak diayomi oleh Islam. Akhirnya apa? Menimbulkan fasad. Nah, di sini pentingnya perjuangan untuk kebangkitan umat dengan asas Islam membutuhkan adanya lembaga penjaganya, yaitu negara Islam atau khilafah. Ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Kalau tidak, maka apa yang kita tuju, apa yang kita rindukan seperti pada masa Rasulullah sulit terwujud. Sulit terwujud, atau bahasa yang lebih beratnya lagi, mustahil terwujud. Mustahil terwujud. Sangat mustahil, Ustaz. Iya. Ya, Ustaz,
uh, membahas ini tadi Ustaz, yang Ustaz bilang tadi, Islam itu kan apa namanya, ada Al-Quran, Sunnah, ijma sahabat, dan qiyas, ya kan? Apakah faktor utama Ustaz yang menyebabkan keterpurukan umat Islam saat ini, yang umat Islam ini sekarang dijadikan objek oleh para kapitalis itu tadi Ustaz? Apakah salah satunya karena meninggalkan Al-Quran Ustaz sebagai apa namanya, tuntunan hidup? Ya, bisa jadi salah satu faktornya. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala itu dalam kitab karya beliau ya, Takatul, dan juga kitab Takatul Hizbi, dan juga kitab Mafahim Hizbut Tahrir, itu menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan umat itu mundur adalah mulai dipisahkan dan ditinggalkannya bahasa Arab. Apa kaitannya? Bahasa Arab ini adalah alat, bahasa ibu, alat yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis itu ya diriwayatkan sampai kepada kita dengan bahasa Arab. Maka kalau kita tidak menguasai bahasa Arab dalam batas-batas yang tertentu yang mencukupi untuk memahaminya, bagaimana kita bisa menggali hukum dari sana? Nah, itu dia. Dan ini memang terjadi ya. Salah satu faktor ini kita bisa lihat bagaimana kaum muslim itu melupakan bahasa ibunya. Ya, bahasa Arab itu menjadi bahasa yang asing gitu ya, bahasa yang tidak populer ya. Tapi alhamdulillah biiznillah sekarang sudah mulai banyak yang mempelajari itu, dan kita harapkan bahwa pembelajarannya bukan hanya untuk kebutuhan kerja di Timur Tengah gitu, tapi kebutuhan untuk apa? Bisa memahami karya ulama, bahkan lebih jauh menjadi ulama itu sendiri yang bisa menggali hukum. Nah, ini yang penting, itu dia. Karena kalau hanya kembali kepada Quran dan Sunnah itu masih umum, masih umum gitu kan. Dikatakan umum kenapa? Nggak cukup kalau misalkan apa? Kita hanya menghafal Al-Quran atau menghafal hadis, tidak cukup ya. Karena harusnya apa? Kita juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk menerapkan hukum yang dilahirkan dari Al-Quran dan hadis. Nah, disinilah fungsi negara tadi untuk menyiapkan suasana lingkungan dan prasarana yang bisa memunculkan orang-orang yang mampu itu. Nah, dan itu harus dirintis dari sekarang. Kalau tidak dirintis susah. Nah, jadi dari situ kan ada banyak faktor ya, banyak faktor yang menyebabkan umat ini mundur ya. Pertama, dipisahkannya bahasa ibu mereka, bahasa Arab, dari tradisi mereka. Kemudian dipalingkannya umat Islam dari sumber-sumber otentik Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian pemahaman mereka mulai dipalingkan dan dirusak dengan pemahaman kufur, ditambah lagi dengan penjajahan fisik. Kompleks sudah. Kompleks sudah ya, itu. Makanya permasalahan ini ya punya garis lurus ya, itu semua berakar dari apa? Pemahaman. Kalau dia paham bahwa Islam ini sebagai asas untuk kebangkitan, maka dia akan berpikir bagaimana mempersiapkan sarana prasarana untuk bangkit dengan Islam itu, gitu kan? Berarti dia harus belajar bahasa Arab misalkan, kan begitu dia kan, dengan keseriusan motivasi dirinya, dan kemudian tidak cukup sampai di sana, dia akan terdorong untuk merealisasikan hukum-hukum Islam itu, mensosialisasikannya kepada masyarakat. Ya, kemudian apa? Bersama-sama mewujudkan ya institusi penjaganya itu Daulah Islam Khilafah. Jadi semuanya berangkat dari pemahaman. Salah pemahaman tidak akan menghasilkan gerak yang benar. Berarti apa namanya, meninggalkan hukum yang dibuat oleh Allah dan menerapkan hukum yang dibuat oleh manusia itu termasuk salah satu perbuatan yang salah. Oh iya, salah sekali itu. Ya, menggantikan posisi Allah sebagai Al-Hakim ya. Allah sudah menegaskan inil hukmu illa lillah ya. Sesungguhnya hukum itu ya milik Allah, jangan diganti-ganti. Iya, karena kan banyak saat di masyarakat kita ini menganggap Al-Quran itu hanya sekedar bacaan aja Ustaz. Adapun anaknya cuman disekolahkan untuk menghafal saja, tapi tidak pernah bermindset ya kan, untuk menerapkan Al-Quran itu secara total Ustaz. Ya karena tadi pemikiran atau pemahamannya belum lurus dibenarkan. Karena ini fenomena yang memang membuat kita itu agak sedih ya. Di satu sisi kita bahagia bahwa munculnya banyak para penghafal Quran dengan suara yang merdu dan bagus gitu kan. Tetapi itu belum cukup. Ya, harusnya
itu menjadi satu langkah untuk ya belajar kepada tingkat yang lebih baik. Gambarannya seperti ini. Kalau lagi-lagi kita bicara aspek sejarah Iya. ya kan. Kita lihat dahulu tidak ada yang istimewa di kalangan umat Islam dahulu. Tidak ada yang istimewa di kalangan umat pada waktu itu kalau ada orang yang menghafal 30 juz. Iya. Kenapa? Rata-rata dari mereka sebelum balik sudah selesai. Dan proses pembelajaran dahulu itu dimulai dari menghafal Al-Quran. Setelah menghafal Quran, mereka akan belajar apa? Menghafal hadis, mempelajari usul fikih, mustalahul hadis, mempelajari fikih, dan ilmu-ilmu yang lain, termasuk juga ilmu pengetahuan. Maka gelar Al-Hafiz saja dahulu itu tidak disematkan kepada penghafal Quran, tetapi justru Al-Hafiz itu disematkan kepada penghafal ribuan hadis. Itu dia. Tapi kalau sekarang kan sudah terdistorsi, gitu dia. Habis itu penghafal Quran. Karena dulu asumsinya kalau ada orang misalkan Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka yang dipahami itu apa? Beliau itu adalah penghafal ribuan hadis. Itu dia. Yang mengetahui tentang hukumnya. Nah, kalau sekarang dikatakan Fulan Al-Hafiz atau Al-Hafiz Fulan, itu biasanya identik dengan penghafal Al-Quran. Nah, begitulah ada gap zaman. Gap zaman antara zaman kekhilafahan yang menjadi puncak kejayaan itu dengan kondisi sekarang, gitu. Jadi luar biasa SDM kaum muslimin pada waktu itu, ya. Maka kita bisa lihat bagaimana para ulama atau bahkan para tentara dahulu gitu kan masuk ke kesatuan militer itu yang mereka itu sudah selesai hafalan Al-Qur'annya di usia yang masih belia. Jadi nggak terlalu spesial. Kalau sekarang kan jadi spesial karena langka. Iya. Gitu. Nah, bahkan kita lihat bagaimana seorang dalam kisah ya, Imam Abu Hanifah itu pernah pergi haji ke Mekah ya, setelah itu kemudian dia tahallul, pangkas, dan tukang pangkasnya aja fakih. Tukang pangkasnya aja ahli fikih. Nah, jadi itu menarik ya. Ya sekarang itu langka kan? Langka sekali. Gitu. Nah, dan tadi itu berangkat dari sebuah mindset pemikiran, pemahaman bahwa ketika anak saya atau saya belajar menghafal Quran, ini adalah salah satu proses belajar yang saya juga harus iringi dengan belajar ilmu yang lain. Dan semuanya itu untuk apa? Berkhidmat kepada umat, berkhidmat kepada Islam, dan untuk menebarkan Islam dan membangkitkan Islam dan menjaga Islam. Nah, ini pemikiran yang harus ditanamkan. Panjang lebar kita bicara dari satu mengenai Islam itu apa itu. Dari mulai masa kejayaan Islam sampai kemunduran umat Islam itu sendiri, Ustaz. Nah, terakhir Ustaz, kenapa sih harus Islam yang menjadi solusi bagi umat saat ini, Ustaz? Ya, kalau bagi umat Islam, ya wajar gitu kan. Secara keimanan, dia sebagai seorang Muslim, ya harusnya dia memperjuangkan Islam. Itu adalah hal yang berkaitan dengan keimanan dia. Kalau dia Muslim memperjuangkan yang lain, wah itu aneh sekali. Nah, bagi masyarakat dunia sekarang ini, pertanyaan itu harus dikembalikan kepada mereka. Adakah solusi yang lebih baik daripada Islam? Itu dia. Demokrasi? Coba sekarang, hancur Bapak lebur. Pemerintahan demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang paling tidak stabil kan? Dan itu terbukti dalam perjalanan sejarah, melahirkan otoriterisme. Banyak ya pemerintahan-pemerintahan yang mengklaim dirinya demokratis tetapi dia menjadi otoriter. Nah, sekarang pilihannya apa? Nggak ada lagi kalau bukan Islam. Nah, jadi apa alasan untuk menolak Islam? Itu saja. Nah, dan bagi yang Muslim, Anda sebagai seorang Muslim ya harusnya Anda memperjuangkan Islam. Ketika Rasulullah SAW mengatakan man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Dalam hadis lain dia mengatakan laisa minna man tasabaha bi ghairina. Ya. Jadi Rasul itu mengatakan ya barang siapa yang meniru satu kaum sama dengan kaum tersebut. Dalam hadis yang lain tadi mengatakan bahwa bukan termasuk golongan kami mereka yang meniru selain diri kami. Nah, kalau dengan hadis itu mereka menolak tradisi dan budaya Nasrani dan Yahudi, kenapa?
mereka tidak menolak kapitalisme, sosialisme, liberalisme, dan isme-isme yang lain. Yang itu bukan berasal dari Islam, termasuk demokrasi. Jadi tidak ada lagi opsi lain, Anda harus memilih Islam, dan ini zamannya. Kembali lagi ke Islam. Iya. Karena sosialis komunis pernah memimpin dunia tapi gagal total. Gagal. Dan saat ini kapitalisme yang memimpin sudah Jadi kapitalisme itu seperti the new sick man, ya. Seperti orang sakit yang baru. Iya. ya bakal hancur, ya. Dengan izin Allah. Pasti akan kembali lagi Islam menjadi solusinya. Insya Allah. Dan itu janji Allah. Itu janji Allah. Jadi bahwa bangkitnya Islam, tegaknya Islam itu merupakan wa'dullah, janjinya Allah, dan juga ya merupakan apa? Bisaroh nubuah, kabar gembira dari Rasulullah SAW. Nah, maka umat Islam itu dari sisi keimanan harusnya mereka tidak menolak, karena ini disampaikan oleh Nabi mereka dan Rob mereka. Luar biasa ini. Jadi apalagi yang menjadikan mereka ragu? Dan yang perlu diragukan lagi sebenarnya kan gitu, tinggal menjalani, ngikuti dan menerapkan syariat Islam. Hasan, ada nggak kira-kira hadis dari Rasulullah itu yang Rasulullah pernah nggak mengatakan dalam riwayat hadis itu tentang kebangkitan kembali Islam? Ya, salah satu hadis itu ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmizi itu kan, bahwa takunu nubuwakum fikum masyaallah an takun tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha itu. Ya, hadis cukup panjang ya. Rasul menggambarkan bagaimana fase-fase perjalanan umat ini hingga akhir hadis. Kemudian Rasulullah mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Jadi Rasul menggambarkan umat Islam ini diawali dengan fase nubuah dengan izin Allah, kemudian fase itu digantikan dengan masa khilafah Rasyidin, dengan izin Allah itu pun digantikan dengan kemudian mulkan adhan, kepemimpinan yang menggigit, ya, mereka menggigit kekuasaan di sisi mereka agar tetap selalu menjadi penguasanya, tetapi tetap melaksanakan hukum Islam di satu sisi, dan kemudian digantikan juga dengan izin Allah dengan mulkan jabbari, kepemimpinan yang diktator, kepemimpinan yang membawa cemeti, ya seperti sekarang ini kan. Masa sekarang yang kita hadapi terasa sekali penguasa yang sangat dolim, gitu, ya kan. Nah, kemudian dengan izin Allah juga ini akan berlalu, dan Rasul kemudian menutup hadis itu dengan mengatakan tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakat, bahwa kemudian kelak akan muncul lagi khilafah sesuai dengan manhaj kenabian. Nah, jadi bukan sesuai yang lain-lain, tapi manhaj kenabian. Dan kemudian Rasulullah tsumma sakat, menutup itu. Nah, jadi inilah fase umat, ya, yang dibisarohkan, disampaikan Rasulullah. Dalam hadis-hadis lain juga Rasul mengatakan bagaimana kekuasaan umatku ini dikatakan akan membentang dari timur dan barat, atau dalam riwayat lain mengatakan dari tempat terbitnya matahari hingga terbenamnya. Jadi Rasulullah telah mengabarkan betapa luasnya kekuasaan itu, yang pada waktu itu belum sampai. Berarti kalau kita gambarkan sekarang ke seluruh penjuru dunia. Ya, itu dia. Nah, maka hadis-hadis ini, ya, atau ayat-ayat, ya, misalkan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim, ya, itu menggambarkan tentang janji Allah. Jadi hal ini harusnya menjadikan kita tetap kuat dan kokoh, ya, bahwa Islam yang akan bangkit, ya, dan dinaungi dengan wadahnya itu khilafah bukanlah sesuatu yang merupakan cerita dongeng, atau utopia. Ini adalah kenyataan. Karena kalau dia dongeng dan utopia, kenapa dilarang dan diasingkan? Kenapa sebegitunya begitu? Apalagi para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka telah jelas membahas tentang itu, tentang imamah dan khilafah. Jadi alasan apa lagi kita menolak? Secara keimanan harusnya itu sudah diterima, karena itu bisarah dan juga wa'dullah dan busra Rasulillah. Dan kemudian secara normatif ayat jelas para fuqaha juga telah mengatakan hal itu, gitu kan? Secara realitas kita memang butuh ini.
solusi nggak ada lagi kan. Sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Gitu, Ya, ya. di tengah-tengah dunia yang saat ini, Iya, Ustaz, gitu dia. di mana-mana apa namanya ada terjadi konflik Oh, kan betul. gitu. Ya, Yang coba nggak terselesaikan. coba kita lihat sekarang ya. Permasalahan Gaza yang kemarin, apakah sudah selesai dengan perjanjian itu? Tidak. Iya. Israel ya sebagaimana sebelum-sebelumnya tetap melakukan pelanggaran perjanjian. Iya. Belum selesai derita Gaza, kita lihat bagaimana Sudan. Dahulu Sudan sudah terbelah menjadi Sudan Selatan, ya. Dan sekarang kemudian berusaha kembali untuk memunculkan konflik baru di Darfur. Sebenarnya konflik lama yang kemudian dimunculkan kembali. Jadi hampir semua negeri-negeri Muslim itu dalam kondisi yang tidak stabil. Wilayahnya terjajah, terpecah belah, darahnya tertumpah, Iya. hartanya dirampas, kehormatannya dihinakan. Coba, kalau tanpa Islam, tanpa khilafah, apakah mungkin umat ini akan bangkit? Rasul mengatakan bahwa berkaitan dengan imamah itu adalah sebagai junnah, kan sebagai pelindung. Nah, tanpa ada khalifah, tanpa ada imam, siapa pelindung? Nggak ada. Iya. Jadi apalagi yang harus kita tunggu, gitu kan? Kecuali kita dengan bersegera ya untuk kemudian mewujudkan janji Allah dan bisarah dari Rasulullah SAW. Berarti umat Islam saat ini seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Umat Islam itu banyak, nanti akan banyak, tapi Iya. seperti buih di lautan. buih di lautan. Mereka apa? Ketika mereka itu ya tidak berpegang kepada Islam kan? Iya. Ya. Allah melemparkan rasa takut kepada diri mereka dan mencabut rasa takut dari musuh-musuh mereka. Mereka banyak, tapi jumlahnya seperti buih di lautan. Ya Allah kemudian melemparkan apa? Rasa hubbud dunia pada diri mereka. Kemudian takut kepada kematian. Nah, ini fenomena yang sudah disampaikan Rasulullah. Nah, makanya orang-orang yang akan berjuang itu bukan orang-orang yang mencintai dunia dan bukan orang-orang yang takut pada kematian. Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Ya. Yang perlu kita persiapkan adalah kita akan meninggal dengan keadaan beriman atau tidak. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Meninggal dengan cara maksudnya. Iya, itu dia. Ya. Jadi perlunya imamah di dalam Islam saat inilah khususnya kan, Ustaz, di tengah-tengah apa nama banyaknya kaum muslimin tapi tidak ada seorang pemimpin di kalangan kaum muslimin itu sendiri membuat hancur kaum muslim itu sendiri. Iya. Sudah. Ya, bayangkan ketika kita sholat saja kita butuh seorang imam. Gitu. Sholat jamaah itu kalau tidak ada imam sholat ya sholatnya amburadul. Iya. Dan kita didorong untuk berjamaah bukan hanya dalam sholat, bahkan dalam bernegara. Solusinya hanya Islam saat ini. Itu yang kata-kata terakhir, Ustaz. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, Ustaz, ada nggak kira-kira kata-kata motivasi untuk membangkitkan umat kita yang tengah terpuruk menuju jalan perubahan tadi, Ustaz? Iya, Rasulullah SAW itu ya ada sebuah hadis yang disampaikan Rasul itu, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka bukan termasuk golongan mereka. Hadis ini dinilai oleh sebagian para ulama memang bukan hadis yang sahih, ya. Tetapi di sana ada makna yang penting untuk direnungkan, bahwa siapa saja yang tidak memikirkan urusan kaum muslimin bukan termasuk golongan mereka. Nah, ketika kita berbicara tentang permasalahan umat, problematika umat, solusi permasalahan umat, dan bagaimana membangkitkan umat, ini adalah usaha bagian dari memikirkan urusan kaum muslimin. Maka kita jangan sampai tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, ya. Karena kita adalah umat dari Nabi Muhammad, laksana satu tubuh, ya, dan mencintai Rasulullah itu harusnya juga diwujudkan dengan mencintai umat, ya. Memikirkan urusan mereka dan mencarikan solusi untuk mereka dan untuk diperjuangkan. Nah, itu dia. Dengan segala resikonya. Dengan segala resikonya. Insya Allah. Ya, Ustaz, mungkin kita cukupkan saja sudah. Terima kasih, Ustaz, atas pencerahannya. Ini itu tentang kebangkitan yang kita tahu itu Islam itu pernah berjaya, sekarang itu terpuruk, dan insya Allah akan berjaya lagi sesuai janjinya Rasulullah, sesuai bisaranya Rasulullah. Terima kasih banyak, Ustaz.
telah hadir di studio, Salah. telah hadir lagi di studio kita Ustaz. Baik, sahabat Ruang Sakoka yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada kata-kata bagus ini dari saya nih Ustaz. Ketika kita menjadi Islam, ambillah Islam itu secara keseluruhan. Islam itu secara apa? Sebagaimana dijelaskan di Al-Quran Al-Baqarah ayat 208 Ustaz ya. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis ilmi kafah ya Ustaz. Wahai kaum muslimin, umat Islam, masuklah kalian secara kafah. Jangan terbalik gitu Ustaz ya. Jangan kita umat Islam malah kita yang takut kepada Islam, malah kita yang menjadi Islam ubudiyah. Ustaz. Maka kalau Anda menjadi seorang muslim, maka ambillah Islam itu sebagai pedoman hidup. Sekian dari saya dan Ustaz Marwan hari ini. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.